Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ketemu lagi di channelnya Pak Ulis. Sore ini sangat menarik sekali karena saya punya tamu yang inspiratif, ya, yang luar biasa, ya, yang dikejar-kejar waktunya untuk bisa duduk bersama kita sore ini di tempat yang nuansa yang begitu luar biasa, ya, di pinggir jalan, ya, di belah antara museum dan Islamic Center. Selamat sore Bang Lailan. Siap, sore Bang Ulis. Jadi kita iseng-iseng tadi ngomong-ngomong dibelah ini kan kita jadi pikirannya kemana-mana, ya. Padahal dibelah, jalannya membelah, ya, museum dan dua pemandangan yang berbeda dengan Masjid Islamic Center, ya. Ini nuansanya Bang sangat menarik, saya tengok ini kan. Ada tingkat ekonomi juga berjalan, ya kan. Kemudian ibadah juga berjalan. Kemudian ini ada masa lalu ini, museum di sini. Saya juga belum tahu nih museum ini isinya apa gitu kan. Ya kan. Memang sudah ada benda-benda yang yang sejarah di dalamnya yang untuk bisa menjadi untuk menjadi pembelajaran pada generasi kita. Dengan situasi seperti ini saat ini Bang, ini Abang melihatnya bagaimana nih Bang? Ini luar biasa nih kita tengok di sore hari menjelang maghrib ini kan. Betul ya, ini yang paling penting dulu kita harus merasa sesuatu. Nah ini kan penting merasa, karena kemampuan merasa itu nggak semua orang miliki. Padahal itu adalah salah satu nilai yang harus dibangun pada diri setiap orang. Merasa, termasuk kita merasa suasana sore hari ini, dan kita sedang berada di jalan yang tepat, di lokasi yang tepat, karena di tengah-tengah dua situasi, yang satu mengajarkan kita tidak boleh melupakan masa lalu, ada museum, dan satu lagi mengajak kita bahwa hidup itu selalu tentang masa depan. Masjid Islamic Center yang kita harapkan akan menjadi ikonnya Lhokseumawe, kota Lhokseumawe saat ini. Jadi secara tidak langsung posisi kita saat ini, kita sedang diajarkan oleh alam bahwa hidup ini adalah keseimbangan antara masa lalu yang disimbolkan oleh museum, dan kehidupan penuh masa depan yang disimbolkan oleh Masjid Agung Islamic Center ini. Begitu. Mungkin dulu kan para pendiri kita, ini masa lalu lagi nih Bang, pendiri kita mungkin yang pencetus masjid ini Islamic Center, ya. Mungkin di zaman dulu Bang, masanya Pak Tarmizi, ya kan, kalau sebagainya masih di mungkin Aceh Utara. Di Aceh Utara ya waktu itu. Mungkin kan konsep-konsep kenapa didirikan di, kalau ini dulu nggak salah ini ya Bang, stadion Rawasakti namanya. Stadion Rawasakti, ya. Makanya dijadikan sebuah masjid, yang kita kenal dengan Masjid Islamic Center. Menurut Abang sendiri bagaimana itu? Ya, saya kira ini kita terutama kita yang hidup di generasi sekarang ini, teman-teman milenial. Ketika kita melihat keagungan bangunan Masjid Islamic Center ini, ini memang kita nggak kemudian terlena pada fisiknya saja. Tapi satu hal yang harus kita telusuri adalah apa yang ada di benak, di pikiran, dirasa orang yang dulu menggagas bangunan ini. Itu yang juga tidak kalah penting, gitu ya. Nah, karena dalam konsep modeling pun, gitu ya, kita nggak hanya kemudian terlena dengan fisiknya. Apakah misalnya kita mengidolakan seseorang, kagum pada seseorang, gitu ya. Kalau kekaguman kita hanya pada fisik, maka itu tidak akan membuat kita terpaut hatinya dengan yang kita kagumi itu lebih dalam. Tapi kita juga harus tahu ada apa di balik pikiran atau rasa orang yang kita kagumi itu. Sama seperti bangunan ini. Dan ini menarik dulu ya, kalau yang saya pernah telusuri, ikuti, dan pernah bergaul dengan sosok tokoh Aceh Utara yang menggagas masjid ini. Kalau kita lihat dari blueprintnya, ini satu hal yang cukup menarik, ya, dan benar-benar ingin membuat Lhokseumawe Pasai ini memiliki satu masa depan yang penuh harapan, dan kemudian itu disimbolkan oleh bangunan secara fisik ini. Jadi ini bukan hanya identik dengan tempat ibadah,
tapi juga menjadi simbol pendidikan, ya, simbol peradaban, simbol ekonomi, ya, simbol kehidupan sosial dan lain-lain, gitu ya. Selain simbol keagamaan itu sendiri. ya, Jadi ini yang sepertinya kita harus pahami lagi, spirit ya, berdirinya bangunan yang sekarang menjadi salah satu ikon, gitu ya. jadi ikon di Kota Lok Sumawe Ya. lah. Mungkin kan dari dulu kan ini Kota Lok Sumawe kan Aceh Utara, Bang. Kemudian kota administratif, kemudian masa kepemimpinan beberapa wali kota Ya. yang di belakang ini masa lalu nih Bang. Ini kan apalagi nih Kalau bicara masa lalu berarti lihatnya ke museum. museum. Ya, jadi kan kemudian dari zamannya Pak Ramasya, kemudian dari zamannya Pak Munir ya, kemudian Pak Swediah ya, gitu. Mungkin kita melurut ke belakang yang mau habis nih masa jabatannya nih, Pak Swediah ya. Abang melihat sendiri perkembangan kota ini bagaimana gitu? Ya, artinya kalau kita flashback ke belakang dengan apa yang situasi hari ini dengan 10 tahun yang lalu, gitu ya. Mungkin kita semua sepakat nggak ada sesuatu yang bisa dianggap signifikan perkembangannya di Kota Lok Sumawe ini, gitu ya. Apakah itu secara infrastruktur misalnya, apalagi bicara pertumbuhan manusianya, gitu ya. Karena bicara pembangunan itu tidak hanya bicara ada jembatan baru yang selesai, ada toko baru yang bertambah, tapi juga bicara ada nggak mindset baru yang berubah dari orang-orang yang ada di Lok Sumawe. Ada nggak gagasan-gagasan baru yang ini ketika suatu saat misalnya gagasan itu dilakukan, diwujudkan, akan membuat wajah Lok Sumawe ini berubah menjadi lebih baik. Termasuk misalnya cara pikir orang Lok Sumawe-nya, gitu ya, tata kotanya, gitu ya. Itu juga paling penting. Dan semuanya nanti harus berorientasi pada bagaimana tumbuhnya satu kebahagiaan tersendiri bagi warga yang tinggal di Lok Sumawe. Dan ini juga sangat dipengaruhi oleh tata kota misalnya, ya. Kebutuhan ruang publik ya begitu ya, karena Betul, kan ruang publik yang kita lihat sekarang karena sekarang kita misalnya dari kota kita berjalan misalnya ke daerah Cunda dan sebagainya, kan merasa was-was kita, istilahnya kebutuhan publik itu tidak dirasakan, misalnya jalan berdebu dan sebagainya. Kan ini yang bisa kita lihat ini Bang, dengan kondisi saat ini. Mungkin apa sih masalahnya Bang itu? Karena Bang tadi bilang mindset, kita belum lagi cerita tentang angkatan kerja yang semakin lama semakin menumpuk. Padahal kota ini kalau kita lihat cukup banyak peluang-peluangnya, karena memang dasarnya memang kota petrodolar ya kan, apalagi dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak di sini ya kan. Ini gimana Bang melihatnya Bang, kondisi seperti ini? Kenapa kok bisa begini-begini terus gitu? Ya, ini soal rendahnya kesadaran kita, gitu ya. Mungkin juga para pengelola daerah ini terhadap potensi yang ada di daerah ini. Mungkin karena terlalu lama kita dilenakan oleh istilah petrodolar, gitu ya, yang pada saat itu cukup ongkang-ongkang kaki aja daerah itu punya pemasukan. Tapi hari ini, semuanya kan sudah berubah, gitu ya. Oleh karenanya, cara melihat sudut pandang, mindset, pola pikir, termasuk karakter juga yang paling penting adalah semuanya harus berubah, mengikuti perubahan yang terjadi saat ini di luar dugaan kita. Makanya kalau ada istilah umum namanya sekarang ini kan VUCA, satu situasi yang tiba-tiba berubah, sulit diprediksi, ambigu, gitu ya. Jadi ketika kita hidup, apalagi memimpin, ya, menjadi pemimpin dengan mindset nyaman seperti dahulu kala, ini sudah nggak cocok untuk situasi saat ini. Nah, makanya penting pola pikir pemimpin itu harus benar-benar berubah, gitu ya. Jadi ketika pola pikir berubah, pola tindakannya berubah, kemudian pola aksinya juga berubah, gitu ya, orientasinya berubah,
Ini kita harapkan seperti tadi Paulis sebutkan, ada satu perubahan mendasar yang nanti memang, nah disinilah butuh ketulusan orang-orang yang menjadi pengelola daerah saat ini. Ya. Boleh jadi hasilnya dari perubahan yang digerakkan mulai sekarang ini tidak kita nikmati. Ya. Tapi Bukan hari ini kita bukan nikmati. hari ini, Ya. gitu ya. Karena bicara mengubah sesuatu yang non fisik itu butuh waktu, Ya. gitu ya. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, gitu ya, berarti kita nggak akan pernah melihat adanya perubahan. Termasuk oke lah kalau kita ini nggak melihat, nanti generasi kita juga nggak akan melihat itu. Berarti kalau Abang bilang tadi tentang hasil ya, hasil kan memimpin juga ada seninya, ada sebagainya. Kemudian hasil, kemudian yang menghasilkan pemimpin ini kan ini tanggung jawab kita bersama, juga tanggung jawab Abang gitu. Betul. Sebagai yang memilih gitu, pemimpin kita sekarang gitu, dan pemimpin ke depan. Karena kan kesalahan-kesalahan ini juga kesalahan kita masyarakat kan gitu. Betul. Memilih pemimpin yang ya kata Bang tadi nggak tulus ya kan, ada maunya, ada sebagainya. Kan ini memang harus dijelaskan nih Bang, ini harus ada perubahan mindset juga terhadap karakter masyarakat kita, bahwasanya adanya pemimpin sekarang atau yang ke depan ini adalah notabene adalah hasil dari pemilihan dari masyarakat itu sendiri. Nah, Abang melihat sendiri gimana gitu? Iya benar Paulis. Artinya begini ya, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita hari ini memiliki pemimpin seperti yang kita lihat hari ini, itu adalah cerminan kita secara keseluruhan sebagai pemilihnya, kan gitu ya. Nah, di satu sisi kita juga nggak bisa serta-merta misalnya membebankan semua itu kepada pemimpin yang kita pilih, karena tanggung jawabnya itu tidak kemudian ketika kita memilih berpindah tanggung jawab kepada pemimpin semata, tapi kita juga sebagai pemilih punya tanggung jawab moral di situ untuk memastikan bahwa kepemimpinan orang yang kita pilih itu tetap pada rule-nya. Nah, oleh karena itu benar, berharap berubahnya pemimpin saja itu tidak mungkin ketika kita tidak berjuang untuk mengubah kita sendiri sebagai pemilih. Jadi keduanya ini kan saling keterkaitan. Atau mungkin saling mencoba, Mak. Gitu. Pemilih mencoba untuk memilih yang ini, pemimpin juga mencoba untuk coba-cobalah aku jadi untuk dipilih gitu kan. Betul. Ini Abang melihatnya bagaimana? Karena memang ini serba salah ini gitu kan. Jadi kadang-kadang misalnya contoh pemilih memilih si A gitu. Ketika gagal dia, ini disalahkan sama pemilihnya gitu kan. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Makanya kan ini perlu kita caranya bagaimana Bang sebenarnya? Karena memang harus dirubah gitu. Pola pikir, pola tindak, karakter dan sebagainya juga perlu dirubah gitu sehingga akan merubah wajah kota, ya kan? Kotanya mau dibawa kemana? Kota Loksmawe ini ke depannya. Ya kan, Abang bagaimana menanggapi Bang ini? Betul. Kalau kita bicara dalam konsep perubahan misalnya, Paulis ya, untuk berubah itu tidak selalu yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan atau pengetahuan, gitu ya. Tapi yang paling penting sebelum ke sana adalah di-trigger kesadarannya. Ada orang yang pengetahuannya banyak, diajak diskusi, punya referensi segala macam, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena dia nggak berani melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Mau di zona aman aja gitu. Mau di zona aman, gitu ya. Sama seperti orang misalnya, orang tahu bahwa berolahraga itu sehat, tapi berapa banyak orang yang mau berolahraga? Mau memulai ya? Memulai aja nggak mau gitu ya? Gitu ya. Kesimpulannya adalah pengetahuan dia ada, tapi kesadaran untuk melakukan apa yang dia ketahui ini yang sangat rendah sekali. Berarti masyarakat kita tahu dong Bang. Nah ini tapi problem. Kesadaran yang belum ada gitu. Nah ini problem gitu ya. Jadi makanya konsep ke depan itu harus disentuh adalah sisi kesadarannya. Itu maksudnya yang harus lebih diprioritaskan supaya orang tergerak. Untuk mengaktualisasikan apa yang dia ketahui, pengetahuannya. Nah, di sini pentingnya. Jadi kalau dalam konsep perubahan kan begitu, gitu ya, bangun kesadaran. Gitu. Baru nanti setelah dia sadar, oh ya ternyata ada problem di Loksmawe ini. Bagaimana kita ajak orang berubah misalnya untuk melakukan sesuatu yang berbeda, menurut dia
emang masalahnya apa? Nah, kalau dia nanya seperti itu, berarti kan problem. Dia nggak sadar bahwa sekarang sedang ada masalah. Hanya orang yang sadar bahwa ada masalah lah, maka dia tergerak untuk mengubah. Tapi kalau ketika kita tanya, yuk berubah. Emang ngapain harus dirubah? Gitu, kenapa saya harus berubah? Gitu ya. Berarti dia belum sadar bahwa ada masalah. Jadi kesadaran bahwa kita sedang hidup dalam masalah ini juga penting. Sehingga terdorong kita ya untuk melihat ini sebagai masalah, kemudian kita akan tertantang gitu ya untuk keluar dari masalah itu. Gitu. Berarti harus sadar dulu Bang ya. Sadar dulu. Jadi ini kan sebenarnya hal-hal yang jarang dibicarakan tentang kesadaran. Semua orang bicara tentang ini karena nggak cukup ilmu, nggak cukup pengetahuan gitu ya. Nggak cukup anggaran nggak gitu cukup anggaran gitu ya. Semua kan pelarian ke sana gitu ya. Kambing hitamnya anggaran. Nah, padahal nggak selalu tentang itu. Sama seperti yang misalnya saya sering belakangan dengan teman-teman di dunia pendidikan gitu ya. Dulu teringat ketika saya masih mahasiswa misalnya, kita sering dorong pemerintah supaya Aceh lebih maju, terutama dalam pendidikan. Anggaran pendidikan harus ditingkatkan. Jadi orientasi kita pada fisik, uangnya, untuk mengubah sesuatu lebih baik. Tapi kenyataannya setelah berapa tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dana pendidikan kita membuat ngiler daerah-daerah lain di Indonesia, tapi apa perubahannya sekarang? Nyaris tidak ada juga. Berarti problemnya tidak selalu pada anggaran. Tapi pada will tadi, kesadaran tadi. Kesadaran bahwa ketika kita diberi amanah, ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang orang yang memilih saya, tentang daerah saya, tentang masa depan anak-anak saya, tentang masa depan saudara-saudara saya, keluarga saya, generasi saya, tentang masa depan daerah, bangsa, dan negara ini. Kesadaran itu yang harus benar-benar terpatri. Dan itu ciri pemimpin, kalau dalam teorinya Maxwell itu, ciri pemimpin yang sampai ke level 5. Jadi kita selama ini sudah berapa puluh tahun gitu ya, sudah berapa kepala daerah yang berganti gitu ya. Pemahaman kita terhadap kepemimpinan, baik itu pemilihnya maupun orang yang kita pilih, itu sama-sama masih di level paling dasar, yaitu posisi. Siapa yang disebut pemimpin? Kalau dia jadi dapat jabatan ini, itulah pemimpin. Kalau kita tanya kepada masyarakat yang memilih pun, siapa pemimpin kita? Yang ada jabatan. Itu artinya level paling rendah. Paling rendah ya. Jadi harusnya kita harus naik level setiap tahun. Baik itu cara pandang kita sebagai pemilih maupun mental orang yang kita pilih. Jadi kalau pemimpin itu selalu dilihat hanya pada ketika dia punya jabatan, pada punya posisi, itu kalau dalam levelnya kepemimpinan adalah kepemimpinan paling rendah. Paling rendah. Gitu ya. Sama seperti anak-anak yang baru berorganisasi lah. Siapa yang disebut pemimpin? Saya misalnya di training itu sering nanya gitu ya. Siapa yang disebut pemimpin? Ada nggak pemimpin di sini? Gitu ya. Kalau misalnya di anak-anak mahasiswa, pasti rame-rame nunjuk ke ketua BEM-nya, gitu ya. Kalau misalnya di daerah, pasti rame-rame nunjuk ke wali kotanya. Kenapa itu pemimpin? Karena dia yang dari jabatannya wali kota. Kenapa dia pemimpin? Karena dia jabatannya ketua BEM dan seterusnya. Intinya pemahaman pemimpin bagi kita masih di level paling rendah. Pemimpin identik dengan jabatan. Nah, ini yang harus kita dorong. Supaya mentalnya bergeser menjadi level 2, level 3, level 4, level 5. Berarti kan tadi kesadaran, membangun kesadaran, kemudian tadi membangun apa tadi Bang? Pemahaman tentang kota kita ini gitu kan. Jadi kesadaran, kemudian memahami tentang kota itu yang dibangun oleh pendahulu kita tadi. Saya tengok ke sana nih pendahulu tadi, untuk bagaimana ke depan lebih bagus lagi gitu. Karena saya melihat sendiri, kita sama-sama melihatlah, kalau kita pergi ke tempat orang lain, ke daerah lain, ini luar biasa. Kita turun dari pesawat aja sudah ada karakter dari daerah itu masing-masing. Sementara kita turun di pesawat, mau kita jalan darat, kita tidak punya karakter, apa namanya Bang? Kita kehilangan identitas gitu, dari kota ini, kehilangan ciri khas. Ciri khas. Yang sebenarnya itu yang membuat orang itu punya sesuatu di benaknya ketika misalnya ke Luk Semawe.
ya. Jadi dia udah langsung terekam gitu. Ketika dia mendengar nama Luk Semawe itu begini, gitu ya. Atau ada simbol-simbol tertentu yang memang itu langsung melekat dan menjadi identitas. Padahal Luk Semawe sendiri kan terkenal sampai ke luar negeri, Bang. Betul. Karena perusahaan-perusahaan perusahaan asing di sini, profit di sini, orang-orang asing pernah di sini. Ya kan, ketika orang mengenal Aceh pasti Luk Semawe pertama awalnya. Nah, kan ini sebenarnya sebuah ikon yang bagus sebenarnya untuk bisa memajukan kota ini. Tadi ya kata Bang tadi perlu kesadaran. Baik itu masyarakatnya sendiri memang harus dibangun, kemudian pemahaman tadi, ya dua-duanya, pemimpin juga gitu, dia mau jadi pemimpin juga harus mengetahui pemahaman mau apa ini kotanya. Jangan ketika udah duduk nanti baru dibuat program-programnya yang ini. Padahal kan banyak yang bisa dikembangkan untuk bisa ini. Kemudian Bang, ini udah ngaji nih Bang, ya kan? Jadi mungkin harapan Abang ke depan ya tentang kepemimpinan ke depan ya. Ini apa Bang harapan Abang untuk kota kita ini gitu? Ya. Tentunya ini akan menjadi harapan banyak orang gitu ya. Bahwa kita mengelola daerah gitu ya sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh rakyat kita melalui posisi-posisi tertentu yang dimana kita bertanggung jawab di situ. Harus kita sadari, kita yakini gitu ya, hakul yakin bahwa orang itu menggantungkan harapan tertentu pada kita. Betul. Dan ini menjadi beban moral yang ketika tidak kita wujudkan, maka dosa itu, beban itu akan menjadi dosa turunan yang akan menjadi beban keluarga kita juga semuanya. Jadi saya kira kesadaran ini harus dibangun gitu ya. Melihat sesuatu tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk besok, lusa, 10 tahun, 20, 50 tahun yang akan datang. Semangat ini harus kita tumbuhkan lagi. Sama seperti semangatnya nenek moyang kita, semangatnya para pejuang dulu gitu ya. Kalau mereka hanya berpikir untuk hidup mereka, mungkin mereka nggak akan berjuang mengorbankan dirinya kalau cara pandangnya terlalu pendek seperti cara pandang orang-orang yang diberi amanah hari ini. Dan ini yang harus kita tumbuhkan lagi pada orang-orang yang masih punya semangat kepemimpinan untuk mengelola daerah ini di masa yang akan datang. Gitu ya. Indah rasanya ketika satu generasi kepemimpinan ini selesai, akan dialihkan tonggak estafet itu kepada generasi selanjutnya. Berarti kan memang pembangunan ini berjalan, Bang. Ya kan, dari wali kota yang ini kemudian dilanjutkan dengan wali kota ini. Nampak wajah kota itu akan sebuah perubahan. Ya kan, ketika kita mau zaman ini dia modelnya, zaman ini modelnya begini. Jadi terus meningkat gitu. Istilahnya ada sebuah patron yang memang ya sampai ke generasi kapanpun memang patron kota Lok Semawe ini akan lebih bagus gitu. Apalagi kalau saya melihat nih Bang ya, kota Lok Semawe ini adalah dikelilingi oleh beberapa daerah kabupaten kota gitu. Ada Biren ke sini, ada ada benar-benar Aceh Tengah dan sebagainya. Kemudian dari Aceh Timur ke sini juga, Aceh Utara ke sini juga. Ini kan sebenarnya peluang cukup besar ya dengan 4 kecamatan. Ini akan lebih besar lagi peluangnya untuk bisa secepat mungkin membangun kota ini. Nah, ini tentunya dibutuhkan tadi kata Bang tadi kesadaran antara pemilih yang pemilih kan misalnya memberikan amanah nih, dia harus betul-betul kemana yang harus diarahkannya amanah ini untuk bisa memimpin kota ini ke depan lebih baik lagi. Jangan nanti begitu dia kasih amanah terpilih tapi nggak jalan amanahnya gini. Kan dongkol sendiri gitu. Nah, jadi memang butuh keduanya butuh kesadaran bersama-sama. Mungkin harapan kita ke depan nih Bang ya, mungkin inilah yang wajah kota yang kita bilang tadi dari yang kemarin ini, yang ini hampir selesai nih ya masanya, kemudian nanti dilakukan oleh PJ dan kemudian pemilihan yang ini sekarang sudah mulai diapakan di 2024 ya kan. Jadi mungkin ke depan inilah yang kita mencoba untuk bagaimana membangun kesadaran-kesadaran dari generasi-generasi kita terus untuk bagaimana memimpin kota ini ke depan ke arah yang lebih baik lagi. Jangan gini-gini terus lah Bang gitu. Jadi, ya kan? Jadi intinya bicara membangun kota itu tidak bicara dari pemilu ke pemilu. Tidak bicara per 5 tahun hanya untuk mendapatkan posisi. Betul.
kalau saya membayangkan gitu ya, mimpi paling misalnya lu Semawe ini ada blueprint tuh 50 tahun yang akan datang misalnya. Nah, siapa yang periode ini memimpin misalnya jadi wali kota Lu Semawe dan kabinet-kabinetnya. Dia satu periode jalankan sebisa dia satu periode. Ketika misalnya ke depan ada wali kota lain atau pemimpin lain yang kemudian mendapat amanah, maka ini harus dilimpahkan. Saya baru bisa menyelesaikan sampai sebatas ini. Tolong lanjutkan ke periode berikutnya. Iya. Jadi artinya ada blueprint sampai 50 tahun ke depan gitu ya. Yang setiap generasi pemilihan ini diwariskan. Saya baru bisa sampai segini. Silakan Pak Wali Kota yang ke depan lanjutkan. Saya hanya mampu dulu 5 tahun sebatas ini. Kan ini wah sedap seperti itu gitu ya. Ya, seorang yang menginspirasi sekali ya, sering memberikan tausiah tentang kesadaran tentang kesadaran kita untuk bisa menemukan jati diri kita ya, mengintrospeksi diri kita ke arah yang lebih baik. Oke, baik, nanti kita jumpa lagi di tempat waktu yang berbeda ya, di channel, tapi tetap di channel Pak Ulis. Terus kita yang berisi tentang inspirasi, motivasi, dan semangat. Dan di channel Pak Ulis juga ini hadir orang-orang ya, orang-orang sukses, orang-orang berhasil, pemikir-pemikir yang brilian dan sebagainya, untuk bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.